Antara ada dan ketiadaan, tentang perjalanan kehidupan manusia. Manusia itu tiada, manusia itu hampa, manusia itu kosong, manusia itu binasa, manusia itu hancur. Muncul berbagai pertanyaan yang meragukan keberadaan manusia. Dari mana manusia berasal? Ada di mana manusia itu? Siapa manusia itu? Sebenarnya untuk apa manusia itu? Untuk apa tujuan manusia diciptakan? Para ilmuwan meneliti asal-usul manusia melalui berbagai pendekatan termasuk studi fosil, genetika, dan perbandingan anatomi dengan spesies lain. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, penelitian tentang asal-usul manusia terus berlanjut dengan berbagai perdebatan dan teori yang berbeda tentang bagaimana manusia berada. Kita tarik mundur dulu sebelum diadakannya manusia. Pada awalnya memang manusia itu tidak ada. Adanya manusia pasti ada yang memulainya, ada yang mengadakannya. Tak mungkin jika manusia itu berada dari sesuatu yang mati. Adapun jika manusia tercipta dari sesuatu yang mati, berarti ada yang menghidupkannya. Itu terbukti bahwa manusia itu tidak bisa mengontrol penuh tentang dirinya. Manusia tidak bisa mendetakkan jantungnya sendiri, tidak bisa mengontrol penuh organ dalamnya secara manual. Itu tandanya berarti ada sesuatu yang mengontrol manusia. Berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia itu ada yang menciptakan, ada yang mengadakan. Berarti dari sinilah awal mula manusia berada. Adanya yang maha ada menciptakan ketiadaan menjadi ada. Adanya manusia diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Berarti dari sini kita sepakat bahwa adanya manusia itu ada karena diciptakan. Muncul pertanyaan lain, manusia berasal dari apa? Seperti yang sama-sama kita tahu bahwa manusia itu berasal dari tanah, sesuatu yang mati. Menurut berbagai keterangan, tanah itu didesain dan dibentuk dengan sedemikian rupa oleh Sang Maha Pencipta dengan sempurna. Lalu jadilah jasad atau raga. Lalu kemudian ditiupkanlah ruh kepada jasad itu dan jadilah manusia. Dalam kata lain, dia menghidupkannya. Bersatunya jasad dan ruh, itulah manusia. Manusia yang mempunyai jiwa, manusia yang mempunyai akal, dan manusia yang mempunyai hati. Itulah Sang Pencipta, bisa menghidupkan dari yang mati, bisa mengadakan dari yang tiada, bisa melakukan apapun sesuai kehendaknya. Berarti inilah awal mula adanya manusia. Muncul pertanyaan lain, ada di mana manusia itu? Atau dalam kata lain, sebelum di bumi, ada di mana manusia itu? Pada awalnya manusia pertama yang diciptakan itulah Adam. Semua sepakat akan hal ini. Adam itu diberi pengetahuan yang luas. Adam itu tinggal di surga, memakan makanan yang ada di sana, hidup dengan penuh serba ada apapun. Tetapi Adam masih sendiri. Lalu kemudian Sang Pencipta mengadakan pasangan bagi Adam yang diciptakan ketika Adam sedang tertidur, yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Maka dikala Adam telah bangun, lalu ia melihat sosok perempuan yang ia memanggilnya dengan nama Hawa. Singkat cerita, Adam dan Hawa melanggar perintah Sang Pencipta, lalu mereka berdua diturunkan ke bumi. Berarti manusia ada di surga sebelum ada di muka bumi. Inilah awal mula perjalanan hidup manusia untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai keistimewaan, untuk mencapai ketenangan, untuk mencapai kebahagiaan, dan untuk mencapai validasi dari Sang Pencipta. Lalu siapa manusia itu? Tujuan adanya manusia itu untuk apa? Manusia itu sesuatu yang hampa, maksudnya begini, manusia itu seperti disebutkan tadi bahwa tidak bisa mengontrol dirinya sendiri secara penuh. Manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa pada hakikatnya. Berarti manusia itu digerakkan oleh Sang Pengatur. Dalam kata lain, manusia itu selalu membutuhkan Sang Pencipta atau Sang Pengatur. Inilah yang harusnya kita sadari, kita tidak bisa hidup tanpa adanya Sang Pencipta. Sudah seharusnya manusia itu mengabdi kepadanya. Manusia itu bodoh, tidak mengetahui apapun. Manusia itu hina, tidak memiliki kemuliaan sedikit pun, dan manusia itu hanya makhluk atau sesuatu yang diciptakan. Yang bisa membuat manusia itu mulia hanya Sang Pencipta. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku ketika manusia sudah diciptakan. Manusia itu diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Jika tidak mau mengabdi, ada konsekuensinya yang harus dia terima.
Lalu untuk apa tujuan manusia itu ada? Inilah intinya, manusia itu diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Mengabdi bagaimana? Tentunya dengan mengikuti seluruh aturannya. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa manusia itu tidak bisa mengatur dirinya sendiri, tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Maka dari sini bisa dipastikan yang berhak mengatur manusia hanyalah Sang Pencipta atau Sang Pengatur. Manusia harus mau mengikuti perintah dan larangannya dengan penuh kesadaran. Manusia harus mau berusaha untuk mengenal Penciptanya agar tidak salah dalam mengabdi kepadanya. Dibutuhkan ilmu dan keyakinan 100% untuk bisa mengabdi. Maka jika manusia tidak bisa melakukan apapun dan memang tidak bisa melakukan apapun, mintalah kepada Sang Pencipta agar bisa melakukan apapun. Karena Dialah yang Maha Kuasa, Maha segalanya dan Maha berkehendak. Karena semuanya berawal darinya dan akan kembali kepadanya. Jadi kesimpulannya, manusia itu tiada tetapi menjadi ada karena diadakan. Manusia itu hampa jika tidak mengenal siapa yang menciptakannya. Manusia itu kosong tidak ada isinya jika tidak mengabdi kepada Sang Pencipta. Manusia itu binasa jika tidak mau mengikuti aturan, dan manusia itu hancur jika tidak mengikuti syarat dan ketentuannya. Wallahu a'lam bishawab.